Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Arif Fathul Huda SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah strategi algoritma dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nopal Jaki dengan NIM 12070050089 dari Teknik Informatika. Sekarang saya presentasi pada tanggal 13 Juli 2022 bertempat di rumah saya, yakni di Tasikmalaya. Untuk mengawali presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan algoritma dan juga tujuan penelitian yang ada dalam presentasi kali ini. Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang sudah direncanakan dengan matang, sehingga sudah berurutan dan tersusun dengan rapi, serta biasanya digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara memberikan sebuah instruksi supaya menjadi tindakan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Dari pengertian tersebut, maka bisa dikatakan bahwa algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan dengan tahapan-tahapan yang logis yang sudah diurutkan. Itulah mengapa algoritma pasti digunakan pada alat elektronik komputer, karena dengan algoritma, maka komputer akan mampu mengolah data, melakukan perhitungan, melakukan penalaran secara otomatis, dan dapat menyelesaikan masalah yang di dalam komputer. Ketika algoritma digunakan pada komputer akan menciptakan suatu output yang kemudian akan berhenti dalam keadaan seperti semula. Dalam sisi programmer, menyusun sebuah algoritma yang efisien dapat memudahkan dalam membuat program. Programmer tidak akan membuang waktu dan tenaga lebih untuk menghasilkan sebuah program yang diinginkan. Selain itu, program yang dihasilkan akan maksimal dan sesuai sehingga tidak akan menjadi program yang sia-sia. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengukur efisiensi algoritma dalam mengurutkan data dengan kompleksitas waktu. Dalam mengurutkan data, saya menggunakan dua metode sorting, yakni pertama merge sort dan yang kedua bubble sort. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma sorting secara singkat. Dalam ilmu komputer, algoritma sorting merupakan algoritma yang menempatkan elemen list pada urutan tertentu. Urutan yang sangat sering dipakai ialah urutan numerikal dan urutan leksikografikal. Sorting yang efisien sangat dibutuhkan untuk mengoptimalisasi penggunaan dari algoritma lain seperti pencarian dan penggabungan yang membutuhkan list terurut untuk berlanjut dengan sempurna, yang juga sering dipakai untuk kanonikalisasi data dan menghasilkan output yang dapat dibaca manusia. Untuk lebih lanjutnya, output harus melengkapi dua syarat ini. Pertama, output merupakan urutan yang tidak menurut non-regressing, dan kedua, output merupakan permutasi.
Sejak permulaan komputasi, masalah pengurutan ini telah menarik penelitian yang serius, mungkin dikarenakan kerumitan dalam penyelesaian secara efisien di samping mudah dan dengan statement yang kita pahami. Untuk contoh, bubble sort pertama kali ditemukan pada tahun 1956. Walaupun banyak yang memperkirakan masalahnya telah terselesaikan, banyak algoritma sorting baru yang masih ditemukan sampai sekarang. Sebagai contoh, library sort yang baru dipublikasikan pertama kali pada tahun 2006. Algoritma sorting sangat umum pada setiap kelas pengenalan segi ilmu komputer, di mana banyaknya algoritma untuk masalah ini menyediakan pengenalan awal mengenai banyaknya konsep algoritma inti, seperti notasi Big O, algoritma pembagi bentuk data, algoritma tanpa pola, analisa best, worst average case, running time calculation, dan batas atas dan bawah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai merge sort secara singkat. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Untuk algoritmanya bisa dilihat di sini. Ada bagian sort array atau mengurutkan array, menginput sebuah array, dan outputnya. Untuk ilustrasi contoh dari operasi algoritmanya bisa dilihat di gambar tersebut. Terdapat 8 buah angka, yakni 832975154. Angka-angka tersebut dibagi 2. Jadi, untuk bagian kiri ada 8329 dan yang kanan 7154. Kemudian dipecah lagi menjadi dua bagian. Yang kiri menjadi 8329 dan yang kanan menjadi 7154. Kemudian bagian-bagian tersebut dipecah kembali menjadi satu semua, dibagi dua lagi ini menjadi satu-satu. Jadi 83297154. Kemudian angka tersebut digabung dan kemudian ditukar apabila yang samping ini lebih kecil dari ini. Contohnya 83. Karena 3 ini lebih kecil dari 8, maka ditukar tempatnya menjadi 3 dan 8. Sama seperti ini, 71 juga jadi 17, 54 jadi 45. Karena 29. 2 lebih kecil dari 9, maka posisinya tetap. Setelah itu digabungkan kembali menjadi dua bagian yang sudah terurut. Jadi ini ini 2, 3, 8, 9 dan bagian ini 1, 4, 5 dan 7. Kemudian dua bagian ini digabung kembali menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, yakni outputnya atau data yang sudah terurut sempurna. Kemudian ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya sampai tidak dalam urutan yang diinginkan. Sama seperti gerakan gelembung udara di air yang naik ke permukaan, setiap elemen larik bergerak ke ujung di setiap iterasi. Oleh karena itu disebut bubble sort. Misalkan kita mencoba untuk mengurutkan elemen dalam bentuk menaik.
Untuk rangkaian prosesnya, yang pertama, mulailah dari indeks pertama, bandingkan elemen pertama dan kedua. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, mereka ditukar. Sekarang bandingkan elemen kedua dan ketiga, tukar mereka jika tidak berurutan. Proses di atas berlangsung hingga elemen terakhir. Kita lihat di sini, kita lihat apakah elemen 1 dan 2 ini apakah berurutan atau tidak. Misalkan berurutan, posisinya tetap. Karena elemen 1 dan 2 berurutan, maka posisinya tetap. Kemudian kita bandingkan elemen 2 dan 3. Karena posisinya tidak berurutan, maka kita tukar menjadi 0 dan 45. Kita lihat lagi 45 dan 11 apakah berurutan. Tidak, karena 11 itu lebih kecil dari 45, maka ditukar kembali menjadi 11 dan 45. Kita lihat 45 dan min 9, karena min 9 lebih kecil dari 45, maka posisinya ditukar. Jadi elemen 4 isinya min 9, kemudian elemen yang terakhir isinya 45. Untuk 2, proses iterasi. Proses yang sama berlaku untuk iterasi yang tersisa. Setelah setiap iterasi, elemen terbesar di antara elemen yang tidak disortir ditempatkan di akhir. Seperti ini. Kita lihat kembali. Min 2 dan 0, karena min 2 lebih kecil dari 0, tempatnya tetap. Untuk 0 dan 11 juga, ketika dibandingkan 0 lebih kecil dari 11, maka tetap tempatnya. Kemudian kita bandingkan 11 dan min 9. Karena min 9 lebih kecil dari 11, maka kita tukar. Jadi min 9 lalu 11. Kemudian langkah selanjutnya, bandingkan lagi hingga elemen yang terakhir yang tidak disortir. Kita lihat lagi, karena min 2 dan 0 lebih kecil min 2, tempatnya tidak ditukar. Kemudian 0 dan min 9, karena min 9 lebih kecil dari 0, maka ditukar menjadi min 9 dahulu, kemudian 0. Karena ini sudah terurut, maka tidak ditukar lagi. Array diurutkan ketika semua elemen yang tidak disortir ditempatkan pada posisi yang benar. Kita lihat kembali. Min 2, min 9. Kita bandingkan. Karena min 9 lebih kecil dari min 2, maka kita tukar menjadi elemen 1, min 9, elemen 2, min 2. Diikuti elemen 3, 0, elemen 4, 11, dan elemen 5, 45. Jadi sudah tersusun dimulai dari min 9, min 2, 0, 11, dan juga 45. Bentuk algoritmanya sebagai berikut. Kemudian divide and conquer. Divide and conquer mungkin adalah desain teknik algoritma umum yang paling terkenal, meskipun keterangannya mungkin ada hubungannya dengan namanya yang menarik. Itu memang layak. Beberapa algoritma yang sangat efisien adalah implementasi khusus dari strategi umum ini. Algoritma divide and conquer bekerja sesuai dengan berikut rencana umum. Pertama, suatu masalah dibagi menjadi beberapa submasalah dengan tipe yang sama. Idealnya adalah tentang ukuran yang sama. Kedua, submasalah diselesaikan biasanya secara rekursif meskipun terkadang berbeda. Algoritma yang berbeda digunakan, terutama ketika submasalah menjadi cukup kecil. Jika perlu, solusi untuk submasalah digabungkan untuk mendapatkan solusi terhadap masalah aslinya. Untuk
ilustrasinya digambarkan seperti ini. Ada masalah dan juga size-nya, size n. Kita bagi menjadi dua, menjadi submasalah 1 dengan size n per 2 dan juga submasalah 2 untuk size n per 2. Kemudian solusi untuk submasalah 1, ini untuk solusi submasalah kedua digabungkan menjadi solusi untuk masalah asli atau original problem. Di sini terdapat laporan percobaan yang telah saya lakukan. Saya menggunakan program Mergesort dan juga Bubble Sort dalam bahasa Java. Sumber codingannya saya mengambil di Programmis dengan sedikit modifikasi, yaitu agar si programnya mampu membuat angkanya sendiri, angka random sendiri, agar si user tidak perlu menginputkannya satu per satu. Untuk kodenya di sini. Kode untuk membuat angka random. Di sini kita ketik 100, 100, 100 karena percobaan awal saya itu untuk 100 data. Misalkan kita ingin merubahnya menjadi 200, tinggal ubah angka ini menjadi 200 agar si angka randomnya itu ada 200. Nah, di sini terdapat akumulasi waktu dengan format milisecond. Ketika nanti kita execute si programnya, muncul si akumulasi waktunya. Sama juga dengan Mergesort, di Bubblesort juga telah dimodifikasi agar si programnya itu membuat angka random. Karena percobaan awal saya sama, untuk percobaan ke-1 itu 100, maka di sini ditulis 100, 100, dan 100. Ketika kita ingin merubahnya, sama juga tinggal ubah angka ini, dan ininya. Untuk akumulasi waktunya juga di sini sudah tersedia ya, dengan format milisecond. Ketika kita execute si program Bubblesort-nya, otomatis nanti muncul akumulasi waktu yang diperlukan untuk menjalankan program ini berapa milisecond. Dalam skenario percobaan, saya melakukan 2 jenis percobaan sesuai dengan sorting yang saya gunakan dengan 10 kali percobaan, mulai dari 100 data hingga 1000 data. Sama juga untuk Bubblesort ini, dimulai dari 100 data hingga 1000 data. Analisa kompleksitas secara teori. Analisa yang saya gunakan adalah kompleksitas waktu dengan rumus Tmax-N, yakni kompleksitas waktu untuk mengetahui kasus terburuknya worst case, kebutuhan waktu maksimum. Untuk Tmin-nya, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik best case, kebutuhan waktu minimum. Di average-nya, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Di sini terdapat tabel hasil percobaannya. Ada Mergesort dan juga Bubblesort. Dengan isi tabelnya ada jumlah data, catatan waktu dalam milisecond, catatan waktu second, dan juga screenshot programnya. Untuk percobaan pertama,
menggunakan sorting merge sort memerlukan waktu 8 milisecond atau 0,008 second. Kedua, dengan 200 data memerlukan waktu 12 milisecond atau 0,012 second. Untuk 300 data memerlukan waktu 11 milisecond atau 0,011 second. Untuk 400 data memerlukan waktu 14 milisecond atau 0,014 second. Untuk 500 data memerlukan waktu 18 milisecond atau 0,018. Untuk 600 data memerlukan waktu 17 milisecond atau 0,017 second. Untuk 700 data memerlukan waktu 23 milisecond atau 0,023 second. Untuk 800 data memerlukan waktu 21 milisecond atau 0,021 second. Untuk 900 data memerlukan waktu 24 milisecond atau 0,024 second. Untuk 1000 data memerlukan waktu 27 milisecond atau 0,027 second. Dengan grafiknya sebagai berikut, saya membuatnya dua jenis, yakni versi milisecond dan juga versi second. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya kenapa grafiknya tidak terus menanjak gitu, karena kan harusnya ketika datanya semakin banyak pasti waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Alasannya adalah faktor dari device yang kita gunakan. Mungkin karena semakin bagus device yang kita gunakan, maka proses dalam nge-run programnya itu semakin cepat. Makanya ada ketidakkonsistenan dalam grafik ini. Kemudian untuk bubble sort, sama juga seperti tadi, dalam tabelnya terdapat jumlah data, catatan waktu dalam milisecond dan second. Untuk percobaan pertama, yakni 100 data, memerlukan waktu 1 milisecond atau 0,01. Kemudian untuk 200 data memerlukan waktu 1 milisecond atau 0,001 second. Untuk 300 data yakni 2 milisecond atau 0,002 second. Untuk 400 data memerlukan waktu 3 milisecond atau 0,003 second. Untuk 500 data memerlukan waktu sama 3 milisecond atau 0,003 second. Untuk 600 data 5 milisecond atau 0,05 second. Untuk 700 data memerlukan waktu 6 milisecond atau 0,006 milisecond, 0,006 second. Untuk 800 data memerlukan waktu 5 milisecond atau 0,005 second. Untuk 900 data sama 5 milisecond waktu yang diperlukannya atau 0,005 second. Untuk 1000 data juga memerlukan waktu 5 milisecond atau 0,005 second. Grafiknya sama dibikin dua juga, ada yang versi milisecond dan juga secondnya. Untuk analisis hasil percobaannya, yang pertama untuk merge sort dalam milisecond. Untuk worst case atau kasus terburuknya yakni 27 milisecond.
Untuk kasus terbaiknya atau best case, yakni 8 milisecond. Untuk average atau rata-ratanya, saya di sini menggunakan rumus average, yakni data-data yang tadi dijumlahkan kemudian dibagi jumlah datanya. Karena datanya ada 10, maka dibagi 10. Kita jumlahkan yang tadi hingga yang terakhir diperoleh 175 dibagi 10 menjadi 17,5 milisecond untuk T average-nya. Untuk second-nya sama, cuman dibagi 1000 karena konversi antara milisecond ke second dibagi 1000. Untuk T-max-nya 0,027, untuk T-min-nya atau best case atau kasus terbaik 0,008, untuk average-nya atau kasus rata-rata average case-nya 0,0175 second. Bubble sort untuk catatan waktunya menurut milisecond atau versi milisecond-nya. Untuk T-max 6 milisecond, untuk T-min-nya atau kasus terbaik atau best case-nya yakni 1 milisecond. Untuk T average-nya atau kasus rata-rata atau average case-nya yakni 3,6 milisecond. Untuk versi second-nya sama. Untuk T-max-nya cuma dibagi 1000 jadi 0,006 second. Untuk T-min-nya jadi 0,001 second. Untuk T average-nya 0,0036. Untuk kesimpulannya, dari penelitian ini bubble sort lebih efisien untuk mengurutkan sebuah data dibandingkan dengan merge sort, terlihat dari hasil percobaan tadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.